Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi malam ini, Selasa, 4 Juli 2023. Bersama saya, Iwan Sulaiman Sulasno, tuan rumah atau host KDS Iwan, atau Kajian Desa Bareng Iwan, yang tayang setiap Selasa jam 18.30 waktu Indonesia Barat, secara langsung di TV Desa. Malam ini sudah cukup banyak kawan-kawan yang menyaksikan diskusi kita malam ini, yang nanti hadir baik melalui aplikasi Zoom Meeting yang sudah kami siapkan maupun yang menyaksikan kami melalui YouTube di saluran di channel TV Desa. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tema yang jarang sekali memang, yang agak teknis malam ini. Kita akan membahas tema Kepala Desa bicara tentang kendala pencairan dana desa. Seperti kita ketahui, ada beberapa permasalahan yang sudah kami himpun dari masukan kawan-kawan terkait dengan persoalan kendala pencairan dana desa, mulai dari sebut saja ada laporan yang belum tersusun dari penggunaan di tahapan sebelumnya, kemudian lemahnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparatur perangkat desa terkait pencairan dana desa, kemudian juga soal misalnya jenjang pengajuan dari kecamatan, pemerintah kabupaten, yang itu kemudian juga seringkali menjadi kendala bagi kepala desa dan perangkatnya untuk melakukan pencairan dana desa. Nah, saya kira beberapa masalah tersebut insya Allah akan kita kupas malam ini, 90 menit ke depan sampai jam 8 malam. Kita sesuai dengan pemberitaan yang pernah kami beritakan juga menyebut masih ada 110 desa di Kabupaten Jember yang belum mencairkan dana desa. Nah, ketika coba kami telusuri, memang rata-rata permasalahan itu dilatar belakangi oleh belum tersusunnya, belum selesainya laporan penggunaan dana desa di tahapan sebelumnya. Proses penggunaan, penyerapan itu juga seringkali menjadi kendala terkait dengan pencairan dana desa. Malam ini ada 3 narasumber yang sudah hadir di Zoom meeting, para sahabat saya, ketiga-tiganya. Pertama ada Mas Bisma Perdana. Beliau adalah Kepala Desa Jubung di Kabupaten Jember, anak muda yang sudah masuk periode ketiga menjabat sebagai Kepala Desa di Jubung, Kabupaten Jember. Nanti beliau akan cerita. Beliau juga Ketua PAPDESI di Kabupaten Jember. Tentu saja beliau bisa bercerita tentang bagaimana dinamika politik yang terjadi di 226 desa di seluruh Jember terkait dengan pencairan dana desa. Nah, narasumber yang kedua adalah sobat saya juga di Kabupaten Lumajang, tetangga Jember, Pak Suhanto. Pak Suhanto ini Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Lumajang. Beliau juga sama seperti Pak Bisma, beliau juga Ketua PAPDESI di Kabupaten Lumajang. Mungkin nanti juga akan bercerita bagaimana proses pencairan dana desa, apa kendalanya, apa tantangannya yang dialami dan ditemui oleh Pak Suhanto dan kawan-kawan di Kabupaten Lumajang. Nah, untuk membahas dan merespon apa yang terjadi di lapangan, kami mengundang Mas Aris, biasa disapa Mas Aris, nama lengkapnya Jamiat Aris Kalfiat. Beliau dari Direktorat Dana Transfer Umum di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sudah sering hadir di acara talkshow kami di KDS Iwan TV Desa. Ini mungkin kali yang ke-7 sepertinya Mas Aris hadir, tapi nanti beliau akan mencoba karena keluhan juga itu seringkali muncul, kendala regulasi yang masih banyak kendala dalam konteks pencairan dana desa. Itu memang regulasi masih banyak yang berasal dari pusat. Nah, termasuk dari Kementerian Keuangan dalam bentuk PMK misalnya. Nah, ini yang nanti saya kira Mas Aris dari Kementerian Keuangan akan mencoba menjelaskan dan mengklarifikasi dan kemudian merespon apa kendala-kendala yang ditemui, yang nanti akan diceritakan baik oleh Pak Bisma maupun Pak Suhanto di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Saya kira itu
sedikit pengantar dari saya, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Zoom meeting ya, dan menyaksikan di YouTube channelnya TV Desa. Kita akan mulai dari Jember, kita baru ke Lumajang dan nanti ke Jakarta oleh Mas Aris. Assalamualaikum, Mas Bisma. Salam sehat. Bisa dengar suara saya, Pak Bisma? Halo, Mas Iwan, bisa mendengar? Oke. Ya, Pak Bisma, apa kabar? Salam sehat. Kabar baik, apa Oke, kabar? Muda aja. Lama tidak jumpa ini, Mas ya? Lama sekali. Insya Allah lah, pertengahan bulan ini. Ya, salam buat teman-teman yang hadir juga di sini. Ya, silakan Mas. Baik. Oke, baik. Begitu, oke. Jalan. Silakan Mas. Baik, Mas Iwan. Jadi tadi sudah dibuka sama Mas Iwan terkait kendala apa ya. Kami melihat 3 tahun terakhir ini ada upaya perbaikan terkait percepatan pencairan dana desa, terutama di kabupaten kami dan Jawa Timur. Jadi beberapa waktu yang lalu kita juga sering mendengar bahwa di masing-masing kabupaten itu untuk tahapan pencairannya itu sudah mulai berjalan dengan baik. Kami melihat ada keseriusan dari berbagai macam pihak, terutama dari Kemendes ya, termasuk Kementerian Keuangan. Cuman sempat terjadi semacam informasi yang belum bisa dipahami secara utuh terkait urusan pembagian dengan bantuan langsung tunai, yang itu sempat dilancarkan protes karena beberapa bagian untuk urusan dana desa yang difokuskan penyelesaian COVID ini dianggap menghambat pembangunan desa. Tapi kita melihat situasi ini kan sudah beranjak-anjak dan berangsur sudah keluar dari itu. Termasuk kami melihat juga bahwa keseriusan ini bisa kita lihat pada tahun ini menurut informasi di seluruh teman-teman Jawa Timur, ini sudah mulai bulan Januari bahkan Februari itu dana desa sudah mulai bisa disalurkan di masing-masing kabupaten. Begitu. Jadi terkait ada hambatan, saya pikir itu hambatan bisa dari dalam, bisa dari luar. Yang pertama kalau dari dalam yang bisa kita lihat mungkin persoalan bagaimana masing-masing desa itu tidak menyiapkan atau tidak tuntasnya pembahasan tentang APBDes-nya, karena itu merupakan sumber utama di dalam mencairkan dana desa. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, kami tidak tahu di masing-masing desa ini terkait pelaporan ataupun on-spam yang harus dilakukan itu setiap tahun. Nah, itu dari dasar itu saya menyimpulkan bahwa untuk penyaluran dana desa ini ada perbaikan lah dari tahun ke tahun. Nah, cuman kita tidak bisa melihat ini secara menyeluruh ya, yang terutama di Indonesia. Yang kedua, Mas, saya melihat ya memang ada di masing-masing, mungkin di kabupaten lain ya. Kalau saya tidak melihat ini terjadi di kabupaten kami, bahwa pentingnya tentang komitmen birokrasi yang terkait dalam urusan pencairan dana desa. Jadi masalah mentalitas. Jadi ada kebiasaan mungkin kalau bisa lama ngapain cepat, itu kira-kira itu yang mungkin perlu dibenahi di masing-masing daerah. Terus dari apa yang saya sampaikan di atas, tentunya ada ledakan implikasi ya, baik positif maupun negatif. Kalau positifnya saya pikir semakin cepat itu bisa bergulir, tentunya dana desa itu bisa sebagai penopang dari perekonomian yang ada di bangsa ini. Nah, kalau itu terhambat sama urusan-urusan administrasi yang tidak perlu, yang itu harusnya bisa diselesaikan di awal, nah itu justru menjadi dampak yang buruk lah, karena juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, walaupun itu sekian persen. Tapi kalau dikalikan itu beberapa desa, tentunya itu kan berdampak serius bagi perekonomian bagi bangsa ini. Kira-kira itu yang pembuka awal yang saya sampaikan
pada malam hari ini. Monggo Mas Iwan. Baik, baik, menarik ini kalimat apa pemicunya, pembukanya dari Pak Bisma, Kepala Desa Jubung, Ketua PAPDESI Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya kira ada soal mentalitas yang beliau kritisi, soal birokrasi yang beliau lihat sejauh ini justru malah menghambat pencairan dana desa, karena sesungguhnya ya kita semua tahu manfaat dana desa. Tadi Mas Bisma juga sudah sampaikan bahwa salah satunya adalah memperkuat perekonomian desa, tapi kalau ini dihambat kan artinya akan berdampak kemana-mana, termasuk terkait dengan soal apa namanya, kemudian penyalurannya dan penggunaannya. Nah, kemudian saya kira tadi perlu ada evaluasi. Artinya setiap tahun ini memang kita lihat perjalanan pencairan dana desa. Saya kira ada banyak hal-hal yang Mas Bisma lihat memang harus evaluasi. Nah, satu lagi sebelum saya ke Pak Suhanto, Pak Bisma, birokrasi itu yang tadi saya sampaikan ya, yang berjenjang itu, kecamatan, kabupaten dan sebagainya itu, atau juga termasuk juga birokrasi para pembuat regulasi pencairan dana desa yang ada di pusat. Ini siapa yang baik. Jadi saya sampaikan tadi bahwa dari tahun ke tahun, 3 tahun ini kami melihat keseriusan dari terutama regulasi yang pertama tentang pencairan pendistribusian dana desa ini di masing-masing kabupaten ataupun desa. Jadi biasanya yang saya maksud di sini itu, jadi kalau secara normatif aturannya, saya pikir ini baik. Jadi aturan memang kan dibuat agar mengantisipasi hal-hal agar tidak diselewengkan ataupun tidak terjadi yang tidak kita hendaki bersama. Nah, persoalan yang menjalankan aturan itu adalah manusia. Bisa kita lihat bahwa ada kalanya sesuatu itu yang bisa lebih mudah, kadang dipersulit. Saya tidak melihat pada pusat ya. Saya melihat tidak pada pusat itu ya. Itu lebih pada mungkin bagian dari di bawah ya. Di masing-masing itu. Kami tadi jelaskan juga bahwa ini semakin hari semakin baik. Ini tidak terjadi lah di Kabupaten Jember. Gitu. Oke. Satu lagi Pak Bisma, kami dapat info 110 desa tuh banyak loh yang belum bisa pencairan dana desa tahap berikutnya. Nah, setelah ditelusuri, mungkin koreksi saya kalau salah ya, itu memang terkait dengan pelaporan yang belum selesai di tahapan selanjutnya. Gimana Pak Bisma memberikan komentar dan menanggapi soal ini? 110 desa di Jember yang belum bisa mencairkan dana desa. Jadi kami mendengar ya, ada beberapa desa yang belum bisa mencairkan. Tapi beberapa minggu yang lalu kami mendengar bahwa mereka sudah berproses untuk mulai mencairkan dana desanya. Persoalannya klasik sebetulnya. Mereka tidak menyiapkan yang namanya APBDes-nya, tidak tuntas atau ada perubahan di tengah jalan. Sehingga urusan-urusan administrasi itu menghambat sesuatu yang harusnya mereka bisa lakukan. Untuk yang lain-lainnya, mungkin apa yang disampaikan Mas Iwan terkait mungkin 104 itu ada masalah, mungkin bisa ya. Tapi saya pikir tidak ada masalah terkait administrasi aja mungkin. Begitu. Baik Pak Bisma Perdana, Kepala Desa Jubung, Ketua PAPDESI Kabupaten Jember. Saya kira penekanannya adalah, saya kira ini yang jadi catatan kita semua, dan mungkin teman-teman di kabupaten lain, di desa lain juga mungkin mengalami soal persoalan mentalitas atau persoalan birokrasi para pejabat yang menjadi bagian dari stakeholder pencairan dana desa. Ya, itu tadi catatan Mas Bisma adalah ya yang terjadi justru di daerah, di pemerintah kecamatan dan juga pemerintah kabupaten. Terima kasih Pak Bisma Perdana. Nanti pasti akan ada pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah hadir nih. Sudah hampir 30-an yang hadir, dan biasanya ada kirim catatan atau chat dari teman-teman yang hadir hanya menonton di YouTube channel TV Desa. Baik, saya ke Pak Suhanto, Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum Pak Ketua. Sudah bergabung di Zoom ya Pak Suhanto? Pak Suhanto? Tadi sempat gabung ya?
Pak Suwanto? Oh, sudah keluar dari Zoom ya. Mudah-mudahan nanti gabung lagi karena tadi beliau WA saya dan saya kirim ulang lagi tadi apa linknya. Baik, sambil menunggu Pak Suwanto ya, kita juga ingin mendengar pengalaman apa lapangan dari kawan-kawan perangkat desa, kepala desa di Kabupaten Lumajang. Tadi saya kira walaupun singkat, padat, jelas yang disampaikan Pak Bisma, saya kira terkait dengan persoalan pencairan dana desa di Kabupaten Jember. Saya ke oh ada Pak Suwanto gabung? Oh belum ya. Baik. Ada ingin tanggapan satu atau dua penanya terlebih dahulu yang ingin menanggapi Mas Bisma mungkin. Silakan. Ada pertanyaan kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian? Kalau pembahas kira-kira boleh nanya nggak Pak Kades? Oh, ini siapa? Oh, Pak Aris ya. Baik, gini. Oh, oke. Saya serahkan aja ke Pak Aris. Nanti mungkin semua menunggu penjelasan dari Pak Aris nih sepertinya. Sambil menunggu Pak Suwanto ya dari Kabupaten Lumajang, saya serahkan ke Pak Aris. Assalamualaikum, baik. Pak Aris. Terima kasih sudah hadir kembali di TV Desa. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kades Iwan. Ini saya coba untuk menggali informasi yang disampaikan oleh Pak Bisma barusan yang disampaikan tadi Pak Iwan. Pak Bisma, saya tidak mendengar ada problematika yang kompleks ya dari cerita yang disampaikan oleh Pak Bisma tadi terkait dengan proses penyaluran dana desa. Tapi memang di beberapa daerah ada keluhan-keluhan terkait dengan masalah kayak ada proses penambahan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena memang kalau kita ikuti secara normatif, regulasi yang mengatur mengenai hal penyaluran ini kan masih secara tidak langsung itu masih melalui proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai supradesa. Nah, kira-kira dengan adanya satu birokrasi yang seperti itu, Pak Bisma, itu ada nggak kendala yang dihadapi oleh teman-teman kepala desa? Utamanya di dalam rangka untuk mengevaluasi perannya dinas PMD ataupun Badan Pengelola Keuangan Daerah ya atau BPKAD di dalam proses ini. Karena kan proses penyaluran masih ada dua jenjang ya Pak Iwan ya. Nah, saya ingin mendapat informasi aja dari teman-teman di Jember, kira-kira masih ada nggak proses-proses tadi itu yang menurut pengamatan kita itu bisa kita indikasikan sebagai upaya untuk memperpanjang birokrasi. Mungkin itu loh Pak Iwan. Terima kasih. Pak Bisma, bisa langsung direspon? Silakan Pak Bisma. Tadi kami menyampaikan bahwa hal semacam itu tidak terjadi di Kabupaten Jember. Jadi berdasarkan teman-teman informasi yang kami terima, kami ini kan pengurus asosiasi Jawa Timur. Jadi ketika berkumpul, bertemu dengan teman-teman pengurus yang lain, jadi keluhan-keluhan yang saya sampaikan itu kumpulan dari keluhan bukan hanya di Jember. Itu begitu. Terutama kalau di Jember ini tidak terjadi, karena kami melihat teman-teman di Kabupaten Jember ini SDM-nya cukup, Bapak. Karena SDM-nya cukup, insya Allah mereka bisa memahami yang namanya regulasi, aturan. Tadi saya sampaikan bahwa aturan ini semakin hari dibuat semakin baik.
kami melihat semangat itu. Karena aturannya sudah dibuat baik, tinggal bagaimana kita menjalankan aturan itu sesuai dengan jadwal yang berlangsung. Ini terjadi di Kabupaten Jember. Kalau ada yang terjadi yang kemarin itu, mungkin yang terlambat itu informasi yang mungkin belum update. Karena yang kami terima terakhir itu, untuk semua desa sudah mulai dicairkan untuk urusan dana desa. Nah, kendala itu biasanya terjadi pada desa-desa yang baru satu periode biasanya persoalannya. Apakah itu APBD-nya tidak tuntas dengan BPD-nya, atau ada kendala pelaporan yang belum tuntas pada tahun kemarin. Itu saya pikir persoalan klasik pada masing-masing kepala desa yang baru menjabat. Urusan mentalitas itu tidak terjadi di Kabupaten Jember. Kami melihat kesungguhan dari pemerintahan Kabupaten Jember untuk mengawal dana desa ini agar bisa tersalur secara cepat dan utuh di Kabupaten Jember. Karena itu sebagai pengungkit ekonomi yang ada di Kabupaten Jember. Itu begitu, Bapak. Tapi hal-hal itu kami tidak menjamin itu terjadi seperti di Kabupaten Jember. Contohnya mungkin masalah mentalitas. Kira-kira begitu, Bapak. Taiwan masih dia Taiwan. Oke, baik Pak Bisma, terima kasih penjelasannya. Ya, Pak Aris. Siap, siap. Masih ada yang ingin sampaikan, Pak Aris, terkait pertanyaan Pak Aris ke Pak Bisma? Saya tuh justru sekarang bersyukur banget Pak Iwan. Tadi Pak Bisma itu sudah bisa menyampaikan informasi yang positif ya. Terhadap proses untuk penyaluran dana desa di Kabupaten Jember. Jadi alhamdulillah kalau kita simak tadi penyampaian Pak Bisma, semua itu bisa berjalan dengan baik ya, semua pihak itu bisa melakukan sesuai dengan perannya gitu ya, dengan porsi bagian dari tanggung jawabnya. Nah, ini yang kita harapkan bisa juga dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain. Artinya hubungan koordinatif antara desa dengan supradesa itu bisa berjalan dengan baik. Demikian mungkin Pak Iwan. Baik, terima kasih. Saya kira clear soal apa yang terjadi di Kabupaten Jember. Baik Pak Bisma maupun Pak Aris dari Kementerian Keuangan, saya kira sudah cukup merespon. Artinya dari aspek SDM memang cukup mumpuni kepala desa dan aparatur perangkat desa di Kabupaten Jember ya, dalam menguasai regulasi yang terkait dengan pencairan dana desa. Baik, saya kembali ke Pak Suhanto dari Kabupaten Lumajang. Pak Suhanto sudah bergabung kembali? Sepertinya belum ya. Tadi beliau agak kesulitan memang bergabung. Sudah masuk 2 kali terus out lagi. Sudah bergabung kembali belum ya? Oh, oke, baik. Atau sebelum kembali ke Pak Aris ya, ada kawan-kawan nggak yang teman-teman dari pemerintah desa lainnya yang ingin berbagi pengalaman atau bercerita tentang kendala atau problem yang ditemui dalam pencairan dana desa tahun 2023 ini? Silakan. Pak Thomas dari Klaten, monggo Pak. Terima kasih Pak Iwan. Ya, makasih Pak Thomas sudah hadir lagi. Berikan dan juga untuk para narasumber. Yang pertama tadi kemungkinan belum disinggung sama sekali mengenai kendala itu dari aspek atau sudut tenaga pendamping, Pak. Oke. Bukan berarti nanti saya mengecilkan tenaga pendamping, tidak. Tapi pengalaman pribadi, kalau di Kabupaten Klaten, alhamdulillah itu tidak ada masalah atau tidak ada kendala dalam pencairan dana desa. Artinya apa? Bahwa TPP, rekan-rekan TPP itu betul-betul membantu pemerintah desa. Jadi ketika ajuan di tahap pertama itu membantu. Kami memverifikasi betul. Ya.
lembaran-lembaran itu verifikasi dan sebagainya. Bahkan kami bawa ke kecamatan. Oke. Nanti kalau udah harus diteruskan ke tingkat kabupaten. Biasanya di tingkat kabupaten di Klaten itu juga nggak lama. Kalau udah fix, itu mungkin dalam jangka 2 minggu itu udah masuk SP2D. Nah, itu saya di Omspan kalau udah masuk SP2D, saya ngasih Pemdes. Ini kira-kira nanti 3-4 hari lagi tolong cek di rekening desa. Nah, memang udah masuk. Nah, kemudian strategi kami di lapangan TPP itu biar untuk mencapai syarat berikutnya itu realisasi harus sekian persen, maka kegiatan yang anggarannya tinggi, katakanlah sampai 100 juta dan sebagainya, itu didahulukan. Nanti untuk mengejar. Nah, contohnya mungkin minggu depan desa dampingan saya itu akan mengajukan tahap 3. Karena saat ini sudah mencapai presentasinya 87%. 87. Pak Thomas. Halo Pak Thomas. Punya peran dalam mengatasi kendala-kendala sehingga desa itu juga bisa cepat mengajukan dana desa tahap-tahap berikutnya. Kurang lebih semacam itu, Pak Iwan. Iya, oke. Dari gini Pak Thomas, dari aspek para pendamping, PLD dan teman-teman pendamping, itu perbaikan apa yang dibutuhkan untuk pencairan dana desa di tahun anggaran berikutnya? Kalau TPP itu saya kira nggak ada masalah ya Pak. Itu kan sudah pekerjaan yang rutin setiap hari. Oke. Jadi sudah hafal banget gitu loh Pak. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Baik. Saya kira nggak ada masalah itu Pak untuk TPP. Baik, terima kasih Pak Thomas Sutana, PLD di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Masih ada rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang ingin berbagi? Masih ada mungkin rekan-rekan yang ingin berbagi atau bercerita tentang pengalaman terkait pencairan dana desa? Tadi di Jember, di Klaten sudah disampaikan, sudah diserap oleh Pak Aris ya sebagai narasumber dari Kementerian Keuangan. Mungkin ada lagi dari kabupaten lain, dari Sulawesi Utara kah, dari Talaut. Ini apa nih? Ada teman-teman dari Aceh, dari Sulawesi Tengah hadir. Masih ada yang ingin memberikan komentar? Atau saya kembali ke Pak Suhanto ya. Beliau WA saya sudah di dalam, sudah di Zoom. Tapi kami belum lihat ya. Ya. Pak Suhanto. Ada Pak Mustakim ingin bertanya. Saya di mute ya. Oke, ada Pak Mustakim nih. Pak Mustakim dari Sigi, Sulawesi Tengah ya? Iya Pak. Baik, terima kasih sudah hadir di TV Desa. Ya, kasih banyak Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami di Kabupaten Sigi ini kemarin ini agak kabupaten yang paling lambat pencairan Pak untuk Sulteng. Kemarin ini yang menjadi persoalan sebenarnya kalau di kabupaten lain, kalau kami ini birokrasi memang masih dikendala, Pak. Masih dikendala. Misalnya pada saat asistensi, ini APBD sebenarnya di tingkat bawah sudah selesai. Pada saat diajukan APBD ke tingkat kabupaten, karena persoalannya di sini Pak, verifikasinya itu langsung di kabupaten. Jadi peran di kecamatan itu hanya memeriksa asistensi saja, langsung membuat rekomendasi kemudian dibawa di kabupaten.
Yang menjadi persoalan kemarin di sini antara yang menangani tim asistensi itu menjadi persoalan belum sewaktu pada saat desa mengajukan APBDes itu belum diverifikasi. Alasannya tim asistensi belum terbentuk. Padahal ini sudah waktunya begitu. Ini, nah, itu juga biasa kendala kami Pak Kabupaten. Yang berikutnya tim asistensi yang dipercayakan oleh Dinas PMD itu tidak punya kapasitas begitu, bahkan tenaga honorer gitu Pak. Nah, sehingga pada saat kami konfirmasi kembali, misalnya contoh pada saat program di desa itu ketahanan pangan, desa mengajukan usulan kegiatan irigasi. Dinas PMD itu tidak mau, maunya pengadaan bibit. Nah, jadi agak ada sedikit intervensi begitu Pak. Sehingga kami lagi ketemu dengan yang tim dari kabupaten ini bahwa tidak bisa begitu karena memang berhubungan dengan ketahanan pangan itu juga termasuk irigasi begitu. Nah, jadi masih kita di birokrasi ini Pak, kami di SIGI ini kemarin ini belum apa ya Pak, belum secara penuh menyerahkan kewenangan ini terhadap desa. Sehingga masih menganggap bahwa pihak kabupaten masih punya kewenangan untuk mengatur desa. Mungkin itu Pak, sekedar penyampaian ini dari kami di SIGI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustaqim, maaf, dari perangkat desa, kepala desa atau pendamping Pak? Oh, pendamping. Iya Pak. Dari PLD ya? Dari tenaga ahli Pak. Tenaga ahli. Oke, terima kasih. Baik, Pak Mustaqim, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ada lagi? Ada lagi kawan-kawan yang ingin berbagi terkait soal pencairan dana desa di masing-masing desanya, di kabupatennya? Silakan. Oh, dari Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara, ada Pak Gamal nih. Pak Gamal, bisa dengar suara saya? Selamat malam, Pak Iwan. Malam, apa kabar? Baik, Pak Iwan. Nah, lama ini nggak ketemu ini. Iya. Silakan Pak Gamal. Makasih Pak Iwan. Mungkin kalau ini berbagi sharing aja ya Pak Iwan terkait proses pencairan dana desa. Mungkin di wilayah kami dengan wilayah yang lain agak berbeda ataupun ada yang sama. Yang menjadi persoalan hari ini adalah seperti saat ini kami sedang proses pengajuan dana untuk tahap 2. Tetapi yang membingungkannya adalah para pemerintah desa harus melakukan review RPJMDes, review inspektorat untuk tahap sebelumnya. Nah, setelah selesai dilakukan review inspektorat, mereka harus wajib kembali ke kecamatan. Setelah dari kabupaten kembali lagi ke kecamatan untuk meminta rekomendasi selanjutnya di kecamatan oleh tim verifikasi dilakukan verifikasi lagi, sedangkan dia sudah melakukannya melalui review inspektorat. Nah, ini yang menjadi hal yang mungkin membuat proses itu menjadi panjang gitu. Jadi birokrasinya makin berbelit-belit lagi. Sudah dari kabupaten harus kembali lagi ke kecamatan, baru balik lagi ke kabupaten. Nah, ini mungkin kiranya bisa diseragamkan dalam proses pengajuan itu agar tidak terlalu panjang birokrasinya. Kemudian peningkatan kapasitas bagi para OPD yang ada di kabupaten seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mustaqim, mungkin hal-hal seperti ini banyak yang terjadi, bahkan ada OPD yang belum memahami program-program terkait dana desa, baik ketahanan pangan atau yang lain. Nah, ini yang mungkin menjadi proses terlalu lambatnya proses pencairan dana desa itu. Sementara seperti itu, Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Gamal.
pendamping ya, Pak Ya. Gamal PLD dari Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Saya kira tadi seperti Sigi, artinya tadi Pak Aris sempat menyinggung, memang justru problem atau Pak Bisma juga sempat menyampaikan, artinya memang ada persoalan yang teman-teman hadapi dengan Supra Desa. Pengajuan secara berjenjang itu yang bolak-balik akhirnya kemudian membuat waktunya menjadi cukup panjang dalam proses pencairan dana desa. Satu lagi mungkin masih ada yang ingin berbagi. Tadi ada yang sudah WA saya. Silakan. Ya, Pak Suhanto belum juga hadir ya. Baik. Masih ada kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan komentar, berbagi pengalaman terkait pencairan dana desa 2023? Silakan. Oke. Oke, kalau gitu Pak Aris. Siapa Iwan? Ya, saya kembali ke Pak Aris lagi. Mungkin bisa memberikan respon dan bisa memberikan informasi atau pengetahuan bagi kita semua. Tadi sudah disampaikan di apa yang terjadi di Sigi, di Talaut, di Jember, kemudian di Klaten ya. Artinya ada justru yang mengemuka adalah terkait peran Supra Desa dalam konteks ini pencairan dana desa. Silakan Pak Aris, komentarnya dan paparannya. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang kesempatan hadir dalam forum ini. Saya mungkin tidak memberikan paparan ya Pak Iwan, karena semula saya ingin mendapatkan informasi atau cerita-cerita nih dari teman-teman kita kepala desa gitu ya. Apakah memang di dalam proses penyaluran atau pencairan dana desa ini terdapat hal-hal yang sebenarnya dilakukan di luar norma birokrasi yang memang sudah kita tentukan. Jadi alhamdulillah kalau kita dengar dari Pak Bisma, nampaknya di Jember semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, artinya semua pihak itu sudah melakukan perannya dengan sesuai dengan tugas fungsi tanggung jawabnya. Nah kemudian tadi ada satu kayak semacam permasalahan yang disampaikan oleh Pak Gamal ya. Dengan satu lagi yang terakhir tadi Pak siapa saya lupa. Nah kita mungkin recording in progress perlu untuk mendudukkan secara jelas dulu seperti apa proses reformasi yang kami lakukan terhadap bisnis proses untuk penyaluran dana desa. Nah ini mungkin saya agak sedikit sharing saja kepada kita semua, Pak Iwan dan teman-teman kepala desa dan semua yang hadir di sini. Jadi memang sejak tahun 2015 ketika dana desa pertama kali diluncurkan sampai dengan tahun 2023 sudah beberapa kali proses penyaluran dana desa sudah beberapa kali dilakukan semacam perubahan. Tapi percayalah kepada kami bahwa perubahan kebijakan mengenai bisnis proses penyaluran itu adalah tujuannya untuk menyempurnakan. Sekaligus juga itu melaksanakan titah atau amanah ya atau perintah dari pimpinan kita Presiden. Di awal-awal penyaluran dana desa itu kita lakukan dalam 2 tahap. Jadi 60%, 40%. Tidak membedakan antara status desa yang reguler atau desa mandiri. Nah kemudian di tahun berikutnya 2018 2017 tiba-tiba berubah arahannya menjadi 3 tahap. Nah kemudian di tahun 2019 berubah lagi, tetap 3 tahap tapi persentasenya yang kita ubah posisinya. Perintah Presiden bahwa pada saat itu dana desa harus lebih ekspansif.
Jadi beliau menginginkan supaya dana desa itu secepat mungkin, sesegera mungkin diberikan kepada desa dengan porsi yang lebih besar di awal. Tujuannya agar belanja desa itu bisa lebih efektif dan lebih tinggi penyerapannya atau realisasinya. Nah, itu kita lakukan untuk kebijakan untuk penyaluran dari sisi bagaimana kita mengatur pentahapannya. Nah, kemudian pada saat itu dari 2015 sampai 2019 penyaluran dana desa itu masih dilakukan 2 jenjang. Jadi ada proses penyaluran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baru kemudian dari pemerintah daerah itu diserahkan kepada atau disalurkan kepada pemerintah desa. Jadi ada 2 jenjang di situ. Dan itu lag waktunya cukup beragam. Ya. Bahkan ada beberapa daerah yang tidak menyerahkan dana desanya kepada desanya. Saya tidak sebutkan daerahnya yang mana ya, Bapak Ibu sekalian, tapi ini terjadi. Jadi uang itu diterima oleh pemerintah daerah, tapi pemerintah daerahnya itu tidak memberikan uang itu kepada pemerintah desanya, padahal itu adalah dana desa. Nah, makanya kemudian di tahun 2020 mekanisme penyaluran yang 2 tahapan tadi atau 2 jenjang tadi itu kita ubah. Kita ubah langsung kita salurkan ke rekening desa. Jadi dari rekening kas umum pemerintah atau rekening kas umum negara itu langsung kita transfer ke rekening kas desa. Bagaimana dengan fungsinya pemerintah kabupaten kota? Mereka hanya sebagai pencatatan saja, secara administratif tercatat di dalam APBDes, tetapi secara real uangnya itu tidak lagi masuk ke rekening kas umum daerah, tapi dia langsung ke rekening kas desa. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tahu di tahun 2020 kemarin kita mengalami musibah ya secara nasional bahkan global, ada pandemi COVID. Itu pun memaksa kita untuk melakukan redesign untuk penyaluran dana desa. Jadi kalau Bapak-bapak Ibu-ibu ingat di tahun 2020 sampai sekarang ya 2023 itu ada pemisahan dana desa yang kita anggap sebagai dana desa yang digunakan untuk BLT, kemudian juga ada dana desa yang digunakan untuk selain non BLT atau kita sebut dengan dana desa non BLT. Itu kita pisahkan. Tujuannya apa? Agar kita bisa menjamin bahwa kebutuhan desa untuk memberikan atau membayarkan program BLT desanya kepada masyarakat yang kita nilai layak untuk mendapatkan atau menerima BLT desa itu bisa benar-benar terjamin dan bisa dilaksanakan tepat waktu. Tujuannya itu. Nah, dan ini kita lakukan terus sampai di tahun 2023 ini, Bapak Ibu sekalian. Walaupun memang porsinya akan berbeda-beda ya. Kalau dulu pernah kita terapkan minimal 40% yang kita hold, yang kita pisahkan, di 2023 ini hanya maksimal hanya 25%. Nah, itu yang kita lakukan. Tujuannya tetap sama untuk menjamin bahwa keberlangsungan belanja desa melalui dana desa itu benar-benar bisa kita jamin dan ketersediaannya. Nah, tentunya di dalam proses ini Bapak Ibu sekalian, kami juga mengalami dinamika untuk menyusun bisnis prosesnya. Karena mau tidak mau, setiap proses perubahan proses bisnis proses untuk penyaluran atau pencarian dana desa itu akan berdampak kepada aplikasi atau sistem OMSPAN yang kita gunakan. Sistem OMSPAN itu merupakan salah satu aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan yang dikhususkan untuk menyalurkan dana dari APBN kepada baik itu pemerintah daerah maupun ke pemerintah desa. Jadi setiap ada satu langkah perubahan itu akan berdampak kepada perubahan aplikasi. Nah, itu yang selalu kami hindari Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kami lakukan itu adalah hal-hal yang memang masuk di dalam domain kewenangan kami di Kementerian Keuangan. Dan kami terus mendukung agar setiap langkah proses yang kami tetapkan itu juga diikuti dengan pemerintah daerahnya. Agar kita sejalan atau kita seiring. Jadi niat pemerintah pusat untuk mempercepat pencairan dana desa itu juga harus dibarengi dengan niat baik dari pemerintah daerah. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kamal ya, bahwa ada satu proses evaluasi atau review yang kesannya itu bolak-balik. Itu sebenarnya tidak sejalan tuh dengan spirit kami ya untuk bagaimana supaya kita bisa mendorong
desa itu segera bisa membelanjakan dana desanya untuk pembangunan atau untuk pemberdayaan masyarakatnya. Nah, itu yang kami hindari. Jadi, kalau kita perhatikan di dalam peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang kami terbitkan, Bapak Ibu sekalian, selalu ada satu klausul atau pasal yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dilarang untuk menambah dokumen persyaratan atau memperpanjang birokrasi penyaluran dana desa. Itu kita mention di dalam peraturan Menteri Keuangan. Tujuannya itu tadi, supaya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu benar-benar sejalan untuk mengawal agar terjadi percepatan penyaluran atau pencairan dana desa. Di samping itu, kami juga terus melakukan upaya untuk melakukan simplifikasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan penyaluran. Nah, kalau tadi dihadapi oleh teman-teman di Jember atau mungkin di mana tadi, Sragen atau Klaten ya, atau ada teman di Sigi juga, itu juga memang relatif dihadapi juga atau dialami juga oleh beberapa desa di kabupaten kota yang lainnya. Ya, misalnya ada keterlambatan mengenai penetapan APBDes. Kemudian ada beberapa daerah yang surat kuasa dari bupati atau wali kotanya itu terlambat terbitnya. Gitu. Nah, itu yang kita selalu dorong agar dari pemerintah desa juga terus melakukan perbaikan, dan juga dari pemerintah kota, pemerintah daerahnya itu juga melakukan perbaikan atau dalam rangka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah melekat di masing-masing pihak tadi. Nah, supaya apa yang menjadi tujuan kita untuk pencairan dana desa tadi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan ya, yang menjadi spiritnya ya, bagaimana proses pencairan dana desa itu selalu di kami itu selalu menjadi satu poin krusial ya, selalu menjadi perhatian, dan sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, di kami di Kementerian Keuangan khususnya di Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan, kami melakukan atau membuat satu aplikasi untuk monitoring penyaluran dana desa. Kami menggunakan instrumennya adalah OMSPAN untuk memantau daerah mana saja, bahkan desa mana saja yang sampai detik terakhir itu belum melakukan proses pencairan dana desa. Dan itu kami laporkan ke pimpinan untuk menjadi perhatian. Makanya kami sering berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian Desa, utamanya untuk mengingatkan. Selain dengan Kementerian Desa, kami juga melalui kantor-kantor pelayanan perbendaharaan yang ada di wilayah masing-masing, KPPN, itu kami selalu mengingatkan bahwa di daerah ini masih ada sekian desa yang belum salur tahap 1 misalnya. Sementara tahap 1 itu akan berakhir pada tanggal sekian bulan ini. Itu kita informasikan kepada KPPN untuk diteruskan kepada Pemda bersangkutan. Tujuannya agar pemerintah daerah ini bisa mendorong desa-desa tadi yang belum memenuhi persyaratan penyaluran, sehingga desa-desa itu tidak kehilangan kesempatan untuk membelanjakan dana desa atau menerima dana desa di tahun anggaran berikutnya. Memang Bapak Ibu sekalian, pencairan tahap 1 itu sangat krusial ya, sangat krusial. Kenapa? Karena ketika desa tidak bisa menyalurkan dana desa tahap 1, itu implikasinya dana desa tahap 2 dan tahap 3 itu tidak akan bisa salur. Kenapa? Karena ada persyaratan mengenai laporan realisasi anggaran dan capaian output penggunaan dana desa tahap sebelumnya. Jadi otomatis ketika dia sudah tidak salur tahap 1, ini nggak mungkin dia bisa menyalurkan tahap 2. Karena tentunya persyaratan tahap 2 tidak bisa dipenuhi oleh desa bersangkutan karena memang tahap 1-nya tidak salur. Artinya tidak pernah dibelanjakan dan tidak pernah ada outputnya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian dan perlu kita jaga semua Bapak Ibu sekalian agar itu tidak terjadi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan, sekilas pandang dari kami bagaimana kami di Kementerian Keuangan khususnya di CPK itu selalu berupaya untuk mengingatkan, membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam rangka untuk pemenuhan persyaratan penyaluran dana desa sehingga tidak menjadi hambatan. Dan memang dari 74.000
954 desa ya yang mendapatkan dana desa di tahun 2023 ini. Sampai hari ini ada sekitar mungkin belasan desa memang tidak saldo tahap 1-nya, dan itu memang tentunya implikasinya desa-desa tersebut tidak akan bisa saldo tahap 2 dan tahap 3. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang kami harapkan yang seperti itu tidak terjadi kepada Bapak-Bapak Ibu yang ada di forum ini. Demikian mungkin Pak Iwan, nanti silakan kalau misalnya ada yang ingin mengkonfirmasi atau mungkin ada yang ingin menanyakan lebih jauh, ya insya Allah nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Aris dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Saya kira tadi sudah bahwa sesungguhnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK itu setiap tahun sejatinya sudah melarang ya pemerintah daerah itu malah justru menambah dokumen yang nanti akan memperpanjang proses pencairan dana desa, karena sesungguhnya dari awal sudah disiapkan upaya untuk mempercepat pencairan dana desa di setiap desa, terutama yang berjenjang tadi, yang melibatkan supra desa, dalam hal ini pemerintah kabupaten. Nah, ini yang saya kira mungkin bisa menjawab dan bisa artinya malam ini diskusi kita banyak menyoroti soal itu, soal justru bottleneck-nya problem itu muncul di supra desa, di pemerintah kabupaten. Silakan, saya ke Mbak yang sudah tunjuk tangan nih, Mbak. Hah? Oh, Bapak, sorry, Pak Philadelphia. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam, Pak Iwan. Silakan perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Yang pertama, tentu saya memberikan apresiasi dari Kemenkeu yang sudah menyampaikan hal-hal terkait dengan penyaluran dana desa, di mana kalau kita lihat secara historis, setiap tahun Kemenkeu selalu melakukan penyederhanaan berbagai regulasi terkait dengan penyaluran dana desa, dan itu semakin hari semakin baik, semakin memudahkan desa-desa dalam melakukan proses pencairan dana desa. Yang mau saya sampaikan ini terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh desa-desa dalam pencairan dana desa. Itu sebenarnya dimulai dari tahapan pelaksanaan perencanaan. Kita seringkali dalam melaksanakan tahapan perencanaan ini kita tidak konsisten sesuai dengan tahapan yang sudah diamanatkan oleh regulasi. Contoh, kita mulai berproses penetapan RKPDS itu biasanya sering terlambat, Pak. Yang seharusnya itu kita dikasih batasan waktu paling terlambat minggu keempat bulan September untuk penetapan RKPDS, itu kita kadang-kadang tarik sampai dengan Desember. Sementara sebenarnya sesuai jadwal tahapan itu Desember itu di 31 Desember merupakan tahapan di mana terakhir kali kita wajib untuk menetapkan APBDes. Nah, karena kita sering bermain-main dengan tahapan dan jadwal inilah yang kemudian membuat semua tahapan kita untuk tahun depannya itu mengalami pergeseran. Yang berikut adalah terkait dengan asistensi atau evaluasi APBDes. Ini seringkali tim yang dibentuk itu berlapis dari kecamatan datang ke kabupaten, sehingga kita membuang banyak waktu untuk kita melaksanakan tahapan evaluasi APBDes. Kami di Kabupaten Rotendao ada langkah yang dilakukan oleh kami bersama dengan pemerintah daerah. Saya kebetulan tenaga ahli di tingkat kabupaten, Korkap selama 5 tahun. Jadi kita lakukan mediasi dengan
pemerintah kabupaten, sehingga proses evaluasi itu kita melalui surat keputusan bupati diberikan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan, sehingga evaluasi itu hanya cukup dilakukan di kecamatan dengan melibatkan sebagian tim evaluasinya itu dari Dinas PMD Kabupaten dan juga OPD teknis terkait. Sehingga kita hanya melakukan tahapan evaluasi itu cukup di kecamatan saja melalui pelimpahan kewenangan dari bupati. Dan kemudian semua tim di kabupaten terlibat di sana, kemudian termasuk kita yang dari tenaga pendamping, kita selesaikan semua evaluasinya itu di tingkat kecamatan sehingga mempermudah dan mempercepat proses evaluasinya. Nah, kemudian tidak ada lagi tambahan-tambahan persyaratan terkait dengan pengajuan pencairan. Itu kita harus konsisten sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi memang dari tugas kami tenaga pendamping, kita melakukan advokasi bersama dengan pemerintah daerah untuk tidak boleh ada penambahan administrasi lagi untuk membebani desa-desa terkait dengan pencairan dana desa. Itu tidak boleh dilakukan karena memang tidak ada regulasinya. Yang diamanatkan regulasi setiap tahapan itulah yang kita ikuti benar-benar. Jadi ini yang mungkin hal-hal yang menjadi catatan. Kalau KPPN bisa lihat, kita Kabupaten Rotendao itu dari sisi sumber daya manusia kita sangat terbatas. Tetapi untuk proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan, itu mungkin salah satu kabupaten yang termasuk tercepat dan terbaik dari sisi administrasi. Dan juga dari tahapan-tahapan pencairan baik tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jadi mungkin ini pengalaman kami dari Kabupaten Rotendao yang bisa kami sharing pada kesempatan ini untuk bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita ke depannya. Terima kasih, mungkin ini hal-hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Iwan. Salam hormat. Baik, terima kasih Pak Philadelphia. Philadelphia ya. Betul, dari ya. Rotendao, NTT. Ya. Saya kira tadi soal tahap perencanaan itu dari awal memang sudah ada problem yang tadi beliau sampaikan, kemudian soal evaluasi. Sejatinya memang beliau sarankan perlu cepat evaluasinya dan malah yang terjadi istilah beliau tadi itu jadi berlapis dan jadi buang-buang waktu, tapi sesungguhnya ini mungkin cukup di tingkat kecamatan ya, bicara soal evaluasi APBDes tadi ya. Oke, saya kira itu kita catat. Masih ada siapa ya, Pak dari Aceh ya, Pak Ngadiman ya? Siap, Pak Ngadiman ya? Ya, ini dari Aceh kan? Apa kabar? Kabar sehat Pak Iwan. Alhamdulillah. Silakan perkenalkan diri dulu. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Iwan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya hanya menyampaikan beberapa hal ini yang kita hadapi di lapangan. Saya Ngadimun, DAPM dari Aceh Singkil. Singkil. Provinsi Aceh, berbatasan dengan Samudra India itu Pak kabupatennya. Jadi gini Pak Iwan, melalui Pak Aris ini, kami ada gendala satu desa Pak Aris. Desa ini sebenarnya ada permasalahan penyelewengan dana. Sehingga dalam pengajuan DD tahap 2, desa tersebut, Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, itu tidak bisa mengajukan kelanjutan dana desa tahap keduanya. Karena apa? PLT, Kepala Desa yang lama, tidak mau memberikan laporan pertanggungjawaban dana desa sampai dengan tahap ketiga tahun 2022.
Begitu juga dengan laporan realisasi penyaluran BLT-nya. Nah, sampai saat ini itu Pak menjadi kendala. Memang kami sudah mendiskusikan dengan KPPN Aceh Selatan. Kebetulan KPPN Aceh Singgil itu di Aceh Selatan, Tapak Tuan. Nah, jadi Pak, syarat untuk pengajuan DD tahap 2 itu kan Pak, salah satunya adalah laporan realisasi tahun berikutnya. Sementara DD tahap 3 tahun 2022 itu Pak, dari RKUN ke RKD tidak bisa disalurkan karena permasalahan tersebut. Kepala desa yang lama itu tidak mau memberikan laporan realisasi sampai dengan tahap 2 pada saat pengajuan DD tahap ketiga tahun 2022. Kemudian Pak, setelah kami coba analisa, berarti desa blok 15 sampai dengan tahun 2024 dan seterusnya, 2025 dan seterusnya, desa tersebut tidak akan bisa mengajukan DD tahap kedua tahun 2024, 2025 apabila aturannya tetap mengacu nanti copy paste dari 201 karena dari 2020 juga kalau saya tidak salah Pak, aturannya dia seperti itu, harus menyelesaikan laporan realisasi tahun berikutnya sebagai syarat pengajuan DD tahap kedua. Ini melalui Pak Aris kami mohon solusi nih Pak, karena sayang sekali desa tersebut dia hanya dapat memanfaatkan dana desa pada tahap ke-1-nya, karena tahap ke-1 itu mudah sekali syaratnya. Hanya dari desa itu berupa Perdes, AP, Bedesnya. Sesudah itu diupload ke Onspan, maka dana desa tahap 1 setiap tahunnya itu akan bisa disalurkan. Kemudian seperti yang disampaikan tadi oleh oleh Pak Philadelphia tadi Pak, memang dari supradesanya ada tambahan-tambahan syarat yang harus disiapkan oleh desa. Saya ambil contoh Pak, saya memang kemarin agak ini juga agak desa dibebankan kepada persyaratan, kalau di Aceh itu namanya kanun, kalau di istilah nasionalnya Perdes prioritas penggunaan dana desa. Padahal itu tidak pernah ada saya tahu bahwa Perdes prioritas penggunaan dana desa. Peraturan desa prioritas penggunaan dana desa. Yang saya tahu kalau pemerintah daerah mau membuat yaitu Perbub peraturan prioritas dana desa di kabupaten masing-masing, mana tahu ada kegiatan yang dia sifatnya kegiatan lokal. Jadi ini mohon Pak, mohon petunjuk terutama kepada Pak Aris berkaitan dengan desa blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang kemungkinan Pak, karena tahap 1-nya sudah cair. Tahap 2 kalau saya tidak salah itu terakhir tanggal 23 Agustus Pak Aris ya. Tanggal 23 Agustus. Jadi kalau desa tersebut tidak bisa mengajukan tahap kedua, secara otomatis di tahun 2024 desa tersebut juga tidak akan bisa mengajukan tahap kedua, andaikan syaratnya hampir sama seperti tahun 2022, 2023 berdasarkan PMK 201. Saya rasa itu aja Pak Iwan, makasih waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ngadimun dari Aceh Singkil. Baik, saya kira ada kasus yang agak khas, nanti baik Pak Bisma mungkin atau Pak Aris bisa merespon. Satu lagi penanya. Sebelum saya serahkan kembali ke narasumber, masih ada penanya atau yang ingin memberikan pernyataan? Silakan. Tidak ada ya? Ada.
Pak Suhanto belum bergabung sebetulnya. Baik. Baik, kita tinggal kurang lebih 15 menit, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada kedua narasumber. Mungkin Pak Haris dulu ya, yang bisa merespon tadi dari Aceh Singkil, dari Rotendau, kemudian ada banyak di beberapa penanya yang tadi Pak Aris bisa merespon. Silakan Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya Pak. Mungkin yang paling gampang saya ingat tadi yang disampaikan oleh Pak Ngadimun. Pak Ngadimun, terima kasih informasinya Pak. Walaupun kalau menanggapi tadi disampaikan oleh Pak Ngadimun, sepertinya memang kita belum begitu memahami ya aturan bagaimana bisnis proses dan kemudian kedudukan dari persyaratan dokumen persyaratan penyaluran yang ada di masing-masing tahapan. Jadi untuk kasus Desa Blok 15 yang dialami oleh di desa di Aceh Singkil, bahwa di kepala desa yang lama yang tidak mau mempertanggungjawabkan atau tidak menyampaikan laporan atas kegiatan dana desa di tahap 3 ya Pak ya, itu sebenarnya tidak menghalangi untuk pencairan dana desa di tahun anggaran berikutnya. Kenapa? Karena yang menjadi persyaratan itu adalah laporan penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya. Jadi kalau misalnya gambarnya gini atau ilustrasinya begini, Pak Ngadimun. Kalau misalnya desa A, dia menggunakan dana desa secara penuh di tahun 2022 lah misalnya, supaya gampang aja nih kita ngeliat gambarnya ya. 2022, yang menjadi persyaratan untuk penyaluran tahap 2 2023 itu adalah laporan penggunaan yang di tahun 2022 tadi. Dan di dalam dokumen laporan itu tidak disertai juga dengan jumlah tertentu atau proses tertentu, baik itu untuk angka realisasi maupun outputnya. Jadi yang perlu dilaporkan itu adalah penggunaannya saja, Pak. Penggunaannya untuk apa saja. Ya. Itu yang menjadi syarat atau dokumen persyaratan untuk penyaluran di tahap 2 atau anggaran berikutnya. Sehingga tadi dialami oleh Desa Blok 15 itu nggak masalah itu Pak Ngadimun, silakan saja. Memang yang menjadi kendala itu adalah kalau di dalam penganggaran ya APBD di tahun anggaran 2023 itu kepala desa yang baru dia akan kesulitan untuk mencatatkan sisa anggaran yang tidak direalisasikan di tahun 2022. Itu konsekuensinya. Nah, implikasinya dengan hal seperti itu, otomatis kami di melalui Omspan akan merekam bahwa masih ada sisa dana di RKD, Pak. Nah, sisa dana di RKD yang tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya, itu nanti akan berdampak kepada pengenaan sanksi tetap disalurkan dana itu. Ya, tahap 2, kemudian kan tahap 2 itu kan dokumennya ada realisasi anggaran dan output untuk penggunaan dana desa tahap 1 dengan laporan penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya. 2 itu yang jadi dokumen persyaratannya kan. Tapi untuk yang dokumen persyaratan yang laporan penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya itu nggak ada persentasenya, Pak. Beda dengan capaian output dengan realisasi yang minimal ada 75%, ada 35%, ada 50% gitu kan. Nah, kalau untuk laporan tahun sebelumnya nggak ada. Jadi dia tidak menghalangi untuk proses penyaluran tahap 2. Nah, seperti itu ya Pak Ngadimun ya. Jadi tolong sampaikan aja ke teman-teman kita di Desa Blok 15 supaya mereka tetap bisa melakukan proses pengajuan untuk permohonan penyaluran dana desa tahap 2 di 2023. Dan begitu juga Pak seterusnya di tahun anggaran 2024 nanti akan seperti itu juga. Nah, memang tadi ya masih ada implikasi bahwa nanti akan ada muncul angka sisa dana desa di RKD yang belum dibelanjakan, itu akan tercatat menjadi sisa dana desa di RKD yang akan kami perhitungkan kalau dia tidak di carry over ke 2000 atau ke tahun anggaran berikutnya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi yang dari Pak
Philadelphia ya Pak. Philadelphia tadi menyampaikan terkait dengan masalah apa? Penambahan dokumen. Iya. Nah, itu sebenarnya tadi saya sampaikan tadi ya Pak Vila ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan, bahwa kami terus berkoordinasi ya dengan pemerintah daerah terutama untuk tidak menciptakan ruang-ruang birokrasi atau meja birokrasi gitu ya untuk memperpanjang proses penyaluran dana desa. Bahkan kami pernah berpikir untuk menerapkan kayak semacam apa ya, stick and carrot lah gitu ya, atau mungkin reward and punishment. Tapi kami yang berpikir kemarin itu untuk punishment-nya, apakah memang kami tega gitu ya, misalnya ada pemerintah daerah yang menambah dokumen atau menambah persyaratan gitu ya, kita kenakan sanksi, misalnya kita tahan dan transfernya untuk sebulan atau 2 bulan. Tapi kembali lagi kami masih mengharapkan sifat kooperatif dari pemerintah daerah ya, untuk mendukung penyaluran atau pencarian dana desa. Toh kami juga yakin bahwa pemerintah daerah juga berpikir bahwa ini untuk kebutuhan pemerintah desa yang ada di wilayah masing-masing. Jadi artinya memang tetap untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang ada di daerah bersangkutan juga. Nah, kemudian yang terkait dengan apa tadi satu lagi ya, oh ya, masalah penerbitan perdes dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. RKPDes Pak. Iya. Ya, mengenai RKPDes, saya menyarankan begini Pak Vila, silakan saja pemerintah desa itu melaksanakan penyusunan atau proses penyusunan RKPDes itu sesuai dengan jadwalnya. Iya. Nah, memang yang menjadi tantangan kita itu adalah belum ada kepastian mengenai berapa dana desa akan diterima oleh desa kita sebut. Ini tantangannya memang. Kalau untuk pemerintah daerah, Bapak Ibu sekalian, kami bisa mengatakan atau menyarankan mereka menggunakan angka yang sama tahun anggaran sebelumnya. Atau kita sebut dengan baseline-nya tahun anggaran sebelumnya. Jadi kalau misalnya Pemda itu di tahun sebelumnya menerima dana alokasi umum, misalnya 100 miliar, kemudian ada dana bagi hasilnya 50 miliar. Nah, angka itu yang digunakan gitu ya. Asumsinya mungkin dia tidak akan sama ya. Tapi paling tidak dia akan naik turunnya itu tidak terlalu banyak. Sehingga masih ada ruang untuk perbaikan setelah sampai dengan ditetapkannya angka definitif. Nah, begitu juga dengan desa, kami coba sarankan ya agar pemerintah desa itu juga bisa menggunakan cara yang sama, menggunakan angka tahun anggaran sebelumnya. Semua itu akan punya implikasi atau mempunyai dampak. Yang pertama, kalau misalnya terjadi kenaikan angka alokasi, pasti kita juga harus melakukan perubahan atau penyesuaian. Begitu juga kalau misalnya ternyata nanti angka alokasi kita itu lebih rendah daripada perkiraan kita, itu juga akan berdampak kepada perubahan. Tinggal kita sekarang mau milih. Kita mau mempercepat proses, tetapi memilih implikasi bahwa kita harus melakukan perubahan ke depan ketika angka itu tidak sesuai atau tidak sama, atau kita memilih mundur sedikit, tapi kita sudah memiliki kepastian. Nah, dua pilihan itulah yang kami tawarkan kepada pemerintah desa, ya, untuk proses penetapan RKP, RKPDes, ya, penetapan APBDes. Nah, dari sisi kami, Bapak Ibu sekalian, untuk kita tahu bahwa sekarang penetapan dana desa itu sudah dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui peraturan Menteri Keuangan. Nah, kami berusaha agar peraturan Menteri Keuangan itu bisa terbit lebih cepat. Walaupun kami nggak bisa menghindari bahwa penerbitan PMK atau peraturan Menteri Keuangan itu harus menunggu sampai undang-undang APBN itu ditetapkan. Karena induknya itu undang-undang APBN. Kita nggak bisa menerbitkan peraturan Menteri Keuangan sebelum undang-undang induknya itu terbit, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu problematika yang sampai saat ini memang belum bisa kami berikan kepastian kepada Bapak Ibu sekalian. Dan
hal ini juga dihadapi oleh pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, itu sama, problem yang dihadapi sama. Ini kan terjadi karena siklus kita, APBD, APBD, dan APBN, itu periodenya sama. 1 Januari sampai 31 Desember. Padahal harusnya APBN ini berproses duluan harusnya. Ya. Jadi APBN itu sebagai bonggolnya, sebagai jangkarnya, itu harus ada di depan prosesnya. Baru kemudian diikuti dengan APBD, baru kemudian APBDes. Kalau kita mau bicara berjenjang ya, supaya ideal. Karena kita juga tahu bahwa ada kewajiban penyusunan APBD harus sesuai atau sinkron dengan program prioritas pemerintah pusat. Penyusunan APBD juga harus sinkron dengan program prioritas pemerintah yang di atasnya. Bahkan lebih berat, karena ada pemerintah pusat yang juga intervensi melalui program prioritas nasional, ada juga program prioritas kabupaten kota yang masuk di dalam program prioritas APBDes. Nah, inilah problematikanya yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau kita benar-benar melakukan sesuatu yang sempurna, ya, tentunya itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Pasti akan ada risiko atau konsekuensi kita melakukan perubahan di kemudian. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Jadi silakan pilih kita melakukan penetapan lebih cepat dengan risiko nanti kita melakukan perubahan, atau kita delay sedikit waktunya, tetapi itu sudah memberikan kepastian. Jadi ini tawarannya Bapak Ibu sekalian, cepat versus tepat. Demikian mungkin Pak Iwan yang sampai kembali. Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Aris dari Kementerian Keuangan. Saya kira ini menarik. Jadi memang ini yang sering juga kita diskusi, kenapa peraturan Menteri Keuangan pernah beberapa kali terlambat ya hadir di teman-teman di desa, karena memang induknya menunggu dari undang-undang induknya, yaitu undang-undang tentang APBN. Saya kira ini dan ini perubahan kebijakan yang saya kira menjadi ranahnya pemerintah pusat, agar memang sinkron dari APBN, APBD, baik itu provinsi, kabupaten, kota, sampai APBDes. Nah, ini yang saya kira bisa menjawab dari baik itu dari Singkil, dan semua teman-teman yang lain. Saya kira itu, dan memang malam ini diskusi kita banyak menyoroti soal supradesa, soal peran pemerintah kabupaten terutama dalam proses pencairan dana desa. Saya kira ada banyak poin-poin yang tadi mulai dari Pak Bisma sampai Pak Ngadimun di Singkil itu yang mempertegas soal ada sedikit problem terkait dengan pencairan dana desa yang ada di pemerintah kabupaten. Bahkan tadi Pak Ngadimun bilang ada tambahan persyaratan, misalnya soal kanun, soal peraturan daerah yang sesungguhnya itu justru memperlambat dan berlawanan dengan peraturan Menteri Keuangan. Baik, terima kasih Pak Aris sekali lagi. Saya ke Pak Bisma untuk closing statement. Pak Bisma masih bersama kita, Pak. Pak Bisma. Oke, Mas Iwan, Pak Kades, Iwan. Closing statement-nya Pak Bisma. Baik. Ini. Jadi kami melihat fenomena mungkin ketidakharmonisan informasi selama ini. Sebetulnya bila teman-teman di seluruh Indonesia itu mencermati tentang regulasi yang ada seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa semakin hari regulasi untuk urusan desa terkait pencairan ini semakin baik. Jadi sebetulnya pertanyaan dari teman-teman itu yang di desa itu sebetulnya terjawab ketika teman-teman memahami tentang aturan regulasi. Tadi urusan kenapa kok ditahan itu sebetulnya ada pada PMK Menteri Keuangan yang nomor 21 itu tahun 2002, terus masalah prioritas penggunaan dana desa itu ada juga pada PMK nomor sekian, nomor berapa ya? Nomor 7 salah. Nomor 8. Jadi yang ingin kita sampaikan bahwa kita ingin ada konsistensi dari pemerintah pusat terkait amanat dari Undang-Undang Desa itu yang mengamanatkan bahwa 20% APBN itu adalah diprioritaskan untuk dana desa. Kami ingin itu amanat undang-undang itu bisa dijalankan secara konsekuen sehingga persoalan
ketidakpastian di awal itu tidak terjadi. Karena semua diatur rumusan tentang berapa jumlah seharusnya dana yang diterima oleh masing-masing desa itu sudah diatur di peraturan menteri dan lain-lain. Saya pikir itu. Jadi perlunya konsistensi dan yang baik dari pemerintah pusat ini untuk komitmen memajukan desa dengan konsisten terhadap pembiayaan kontribusi terhadap pendanaan di desa. Saya pikir itu closing statement kita. Jadi semakin besar dana yang dikucurkan untuk desa, jadi insya Allah kemajuan bagi bangsa ini akan semakin cepat. Begitu. Terima kasih, Mas Iwan. Baik, terima kasih Pak Bisma Perdana, Kepala Desa Jubung, Kabupaten Jember. Saya kira jelas ya, kita dukung semua. Kita ingin pemerintah pusat itu konsisten menjalankan amanat Undang-Undang Desa, terutama soal 20% APBN untuk dana desa. Ini lagi ramai memang. Baru sore tadi Panja menyelesaikan poin-poin penting dari perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satunya memang terkait dengan jumlah alokasi dana desa yang bersumber dari APBN. Ini masih bergulir, kita masih menunggu respon pemerintah pusat terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh DPR. Baik, kita sudah di penghujung talkshow kita malam ini. Terima kasih sekali lagi Pak Aris, terima kasih Pak Bisma, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada sekitar 700 orang yang menyaksikan kita di YouTube channelnya TV Desa. Ada 37 yang hadir di Zoom meeting yang sudah kami siapkan. Saya kira kita ada banyak informasi, pengetahuan, dan berbagi pengalaman malam ini terkait soal pencairan dana desa, dan saya kira kita masing-masing punya beberapa catatan penting, baik yang disampaikan oleh Pak Aris maupun oleh Pak Bisma. Selamat malam, terima kasih, salam sejahtera, sampai ketemu Selasa berikutnya dengan tema-tema yang insya Allah jauh lebih menarik. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.